Firman Tuhan hari ke-199 2024, Injil Yohanes pasal 16 ayat 20, perikop, dunia membenci kalian karena kalian terang Allah yang tidak sesuai dengan keinginan dunia. Salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-199 tahun 2024, tanggal 17 Juli, diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 20 dengan perikop, dunia membenci kalian. Sebagai nats atau ayat hari ini yaitu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Itulah ayat hari ini. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi. Bagaimana telah diatur, ada bacaan pagi dan ada bacaan malam. Kita coba kombinasikan dalam sekaligus dari ketiga perikop ya. Bacaan pagi diambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan 12. Perbuatan yang dilarang. Kemudian bacaan malam diambil dari kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan 12. Teguran terhadap prasangka, lanjutan daripada ayat yang kemarin. Sekarang kita masuk perikop pada saat ini, dunia membenci kalian. Mengapa dunia membenci para hamba-hamba Tuhan? Kita baca dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 19. Tuhan memilih kita, bukan kita memilih Dia. Maka dunia benci. Sebab sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus sebagai Allah, jadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah, maka ada penolakan dari dunia, seperti Tuhan Yesus disalibkan. Jadi karena Yesus Kristus itu kita anggap Dia adalah sebagai anak Allah, maka muncullah penolakan-penolakan dari dunia, karena mereka tidak mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Itulah makanya ada penolakan-penolakan dari dunia. Nah kemudian karena hamba-hamba Tuhan itu adalah pengikut Yesus, tentu dunia juga akan membenci mereka ya, karena mereka berada dalam terang. Nah kemudian dunia membenci hamba Tuhan. Kenapa? Karena terang dari Allah itu bersinar
melalui mereka, dan dapat mengungkap kegelapan yang disenangi oleh dunia. Jadi kegelapan-kegelapan itu akan terlihat jelas dengan adanya terang dari Allah yang bersinar. Itulah makanya ya, dunia membenci. Nah, kemudian kalau dalam buku Injil Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 20 dikatakan dalam ayat 19, dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi dunia lebih senang kegelapan daripada terang, karena kalau mereka dalam terang, perbuatan-perbuatan yang gelap, yang jahat pada mereka itu akan kelihatan. Kemudian ayat 20 dikatakan, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Jadi kalau orang yang berbuat jahat itu pasti membenci terang dan tidak mau datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan jahat mereka tidak nampak. Jadi orang yang jahat itu tidak mau datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatan mereka yang jahat tidak kelihatan. Jadi tetap berada dalam kegelapan. Kemudian dikatakan sebagai pesan dari kedua ayat tersebut, ya. Tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, jadi kesimpulan tadi bahwa barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah, dalam nama Tuhan. Jadi jelas memang. Tapi bagi orang yang berbuat jahat, dia tidak mau datang kepada terang. Nah, kembali kita kepada perikop sebelumnya, dunia ya membenci kalian. Kalau kita melihat ya dalam ayat 18, apabila dunia membenci kalian, ya, kata daripada ayat 19, ayat 18, ingatlah bahwa aku sudah lebih dulu dibenci oleh dunia. Jadi jangan heran lagi kalau kalian dibenci oleh dunia, karena Yesus sendiri sudah lebih dulu dibenci oleh dunia. Ya, dia disalibkan. Sekiranya kalian milik dunia, kalian akan dikasihi dunia sebagai kepunyaannya. Tetapi aku sudah memilih kalian dari dunia ini. Jadi kalian bukan lagi milik dunia. Itu sebabnya dunia membenci kalian. Jadi, nah memang kalau kita lihat dalam menentukan umat Allah, ya, dalam kitab Yeremia juga sudah dikatakan dibuat perjanjian baru oleh Allah kepada bangsa Israel. Dikatakan kalau kita melihat dalam Yeremia ya 31, pasal 31 ayat 33,
yang kita baca dalam kemarin, apa dikatakan? Aku membuat perjanjian baru kepada umat Israel, katanya. Apa perjanjian baru itu? Dikatakan bahwa hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka. Jadi hukum-hukum Tuhan itu ditaruh dalam batin manusia itu. Kemudian kutulis dalam hati mereka. Ditulis. Jadi hukum-hukum itu ditaruh dalam batin dan ditulis dalam hati. Jadi batin, suasana kebatinan. Hati nurani. Ditulis. Kemudian Allah mengatakan, aku menjadi Allah mereka, mereka menjadi umatku. Jadi sudah dipatrikan. Jadi di sini tadi dikatakan bahwa apabila dunia membenci kalian, ingatlah bahwa aku sudah lebih dulu dibenci oleh dunia. Nah kemudian, sekiranya kalian milik dunia, kalian akan dikasihi dunia sebagai kepunyaan miliknya. Nah, tetapi aku sudah memilih kalian dan dari dunia ini, jadi kalian bukan lagi milik dunia. Jadi kalau sudah Allah mengatakan, aku jadi Allah mereka, mereka menjadi umatku. Jadi bukan lagi milik dunia, sudah milik Allah. Maka wajar kalau dibenci, karena Allah sendiri dibenci oleh dunia, Tuhan Yesus. Dibencinya Tuhan Yesus karena dia memang merupakan penjabaran daripada Allah ke bumi, ya, dengan kata-kata daripada Tuhan Yesus. Ya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi jelas, ya. Tuhan Yesus adalah merupakan Allah itu sendiri yang turun dari surga dalam bentuk manusia. Ini jelas, ya. Nah kemudian ingatlah apa yang sudah kukatakan kepadamu, ya. Jadi dalam ayat 19, ingatlah apa yang sudah kukatakan kepadamu. Hamba tidak lebih besar dari majikan atau tuannya. Kalau mereka sudah menganiaya aku, ya, juga menganiaya mereka. Jadi kalau mereka katanya sudah menganiaya aku, ya, berarti mereka, kata Tuhan nih, akan menganiaya kalian juga. Jadi pasti sama tindakannya kepada aku dan kepada kalian. Tapi tidak lebih besar, ya. Katanya tadi dikatakan bahwa hamba, ya. Jadi hamba majik. Hamba tidak akan pernah lebih besar dari majikan. Sedangkan Tuhan, mereka sudah menganiaya aku, ya tentu kalian pun pasti akan mendapat perlakuan yang serupa. Karena hamba tidak lebih besar dari majikan. Kalau saya misalnya dia, ya kalian juga kena. Kira-kira begitu ininya, filosofinya. Nah kemudian dalam ayat 21, semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kalian karena kalian pengikutku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Ini kata Yesus, ya. Jadi mereka tidak mengenal yang mengutus Yesus, ya. Nah kemudian aku, ya,
sudah memilih kalian. Nah, mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Nah, sekiranya, kata Yesus ini, aku tidak datang dan tidak menyatakan semua itu kepada mereka, mereka tidak berdosa, katanya. Tidak. Nah, tetapi sekarang, ya, mereka tidak punya alasan untuk dosa mereka. Jadi karena sudah disampaikan, ya, orang yang membenci aku membenci Bapakku. Dan sekiranya di tengah-tengah mereka aku tidak melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan orang lain, mereka tidak berdosa. Nah, tetapi sekarang mereka sudah melihat apa yang kulakukan dan mereka membenci aku maupun Bapakku. Nah, namun sudah seharusnya demikian, supaya terjadilah apa yang tertulis dalam buku hukum mereka, yaitu mereka membenci aku tanpa alasan. Akhirnya jadi kebencian itu hanya dibuat-buat. Tidak ada alasan mereka untuk membenci. Karena ya, Tuhan datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Orang yang membenci aku tanpa alasan, ya, lebih banyak daripada rambut di kepala. Nah, itu dalam kitab Mazmur, ya, pasal 35, ya, ayat 19, dan pasal 69 ayat 4. Jadi ini sudah digambarkan, kata Yesus tadi, ini sudah tertulis dalam kitab-kitab hukum-hukum dulu, katanya. Jadi sudah sekitar, ya, mungkin ratusan tahun, ya, sebelum Masehi, ini sudah digambarkan oleh Mazmur, ya, dalam kitab Mazmur pasal 35 ayat 19. Jangan membiarkan aku dipermalukan oleh orang yang memusuhi aku tanpa sebab. Jangan membiarkan aku disoraki oleh orang yang membenci aku tanpa alasan. Nah, kemudian dalam pasal 69 ayat 4, orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Orang-orang kuat mau membinasakan aku. Mereka menyerang aku dengan fitnah. Aku dipaksa mengembalikan harta yang tidak kurampas. Jadi sudah membenci tanpa alasan. Artinya dibuat-buat, ya, supaya orang ini memang dimusuhi oleh masyarakat banyak, oleh dunia. Ya, memang dalam Roma, ya, 12 ayat 2 dikatakan jangan serupa dengan dunia. Jadi dunia memang menginginkan seperti itu, tapi dikatakan jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan budi pekertimu, ya, yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kau akan tahu mana yang baik dan yang tidak baik sesuai kehendak Allah. Itulah dikatakan sempurna. Nah, jadi kembali kita kepada nats hari ini, yaitu aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap,
tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jadi semua kebencian dari orang, ya, semua yang ditimpahkan tanpa alasan untuk membenci kita, itu akan dirubah menjadi sukacita. Kenapa dirubah menjadi sukacita? Karena setiap orang yang tahan dan bisa mengendalikan, ya, diri dalam kebencian itu, dia menjadi pemenang. Sehingga dengan dia pemenang, karena berada dalam terang dan tidak mau dipengaruhi oleh kegelapan, maka hidup sejati yang kekal menjadi miliknya. Itulah dikatakan tadi bahwa dari duka cita, dari tangisan kita, ratapan kita berubah menjadi sukacita, menjadi hidup yang kekal. Seperti yang sudah kita lihat sebagai role model atau contoh yang konkret adalah Yesus Kristus. Mati disalibkan, dibenci oleh dunia, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan itulah gambaran bagi orang yang percaya kepada Dia. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan, ya, kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, makanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, jaminan hidup yang kekal menjadi bagian daripada kita. Dan itulah yang dirubah dari tangisan, dari ratapan, dari duka cita menjadi sukacita, yaitu hidup yang kekal dan sejati. The news of Jerusalem, di Yerusalem yang baru. Nah, kemudian kita sekarang masuk dalam bacaan pagi, ya, yaitu diambil dari Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 12. Nah, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Mengapa ada istilah perbuatan-perbuatan yang dilarang? Tentu perlu kita sikapi dulu, ya, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam kitab suci, ya, merupakan panduan bagi umat untuk hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjauhi dosa. Itulah sebabnya, ya, maka ada barrier atau koridor bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk, ya, membuat dan memberikan kepada kita sebagai panduan bagi umat yang sudah dipilih Allah tadi dalam Yeremia 31 ayat 33 itu, ya, supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak terbelenggu oleh dosa dan kegelapan dunia. Seperti apa larangan-larangan itu? Nah, itu sudah jelas. Yang terutama dikatakan adalah menyembah berhala, ya. Dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 15, menuruti, ya, jadi menyembah berhala itu jelas dikatakan dalam Ulangan pasal 20, ya, itu adanya larangan-larangan. Kalau pasal 20 ayat 15 itu mencuri, ya. Nah, kalau di dalam pasal ayat
3 sampai 6 pasal 20 itu menyembah berhala. Jadi seperti hukum-hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Tidak boleh ada Allah lain selain daripada aku. Jangan buat bagi dirimu menyerupai patung, ya, di bumi, di bawah tanah yang kamu sembah. Nah, kemudian larangan-larangan berikutnya itu disebut dalam jangan mencuri, jangan membunuh. Itu jelas. Jadi mengapa ada istilah perbuatan-perbuatan yang dilarang tadi? Itu adalah untuk membuat bagi kita suatu panduan untuk pedoman hidup kita yang hidup sesuai dengan kehendak Allah dan bisa menjauhinya dari dosa-dosa kita. Nah, terutama kalau kita melihat dalam Amsal, ya, apa saja yang dibenci oleh Allah. Nah, mari kita lihat dalam kitab Amsal, ya, pasal 16. Dalam pasal 6 ayat 16 sampai 19 dari Amsal dikatakan begini: ada 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan tak dapat dibiarkannya. Ini dibenci dan tidak bisa dibiarkan oleh Tuhan. Nah, ini kata Raja Salomo, ya. Pertama adalah sikap yang sombong. Jadi orang yang congkak, yang sombong. Nah, kemudian mulut yang berbohong. Nah, yang ketiga, tangan yang membunuh orang tak bersalah. Nah, itu sama dengan membenci orang yang tidak bersalah, itu sama dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Membenci tanpa alasan, itu sama dengan membunuh tanpa alasan. Nah, kemudian otak yang merencanakan hal-hal yang jahat. Jadi otak itu selalu merencanakan hal-hal yang jahat. Nah, kemudian kaki yang bergegas menuju kejahatan, yang selalu rajin dia pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, ya. Dia rajin ke tempat-tempat yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian saksi yang terus-menerus berdusta. Nah, kita sudah lihat saksi dusta bisa membunuh orang. Hukuman mati kepada Nabot, pemilik anggur, ya, yang mau dikuasai oleh Raja Ahab hanya karena 2 saksi dusta yang diciptakan oleh Isabel, ya, ciptakan oleh Isabel, istri daripada Ahab, ya. Mereka bersaksi dusta mengatakan raja dihina oleh Nabot, padahal tidak tahu apa yang dihina. Tapi itu statement itu dikeluarkan oleh Isabel, ya, bahwa Nabot menghina raja. Langsung diakui oleh 2 orang. Ya benar, saya saksi. Datang satu lagi, ya benar, saya saksi. Oh, udah. Akhirnya Nabot dihukum mati Nabot. Ya. Nah, jadi saksi yang terus-terusan berdusta ini bisa menjadi kematian. Makanya sangat dibenci oleh Allah. Nah, kemudian ada lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu orang yang menimbulkan permusuhan di antara teman. Jadi permusuhan antara bersaudara, ya, itu sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, makanya Yesus mengatakan yang menyatukan adalah umatku, tapi yang mencerai-beraikan itu adalah musuhku, kata Yesus, ya. Nah, jadi tadi adanya dikatakanlah perbuatan yang dilarang, ya, adalah
merupakan implementasi dari hukum Tuhan. Dari Ulangan pasal 20 itu ayat 1 sampai dengan 15 Dan larangan-larangan itu bisa kita lihat dalam hukum Tuhan atau perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran mulai dari pasal 1 ayat 1, pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17 Demikian perintah-perintah dan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Lalu Allah berbicara, dan inilah kata-katanya: Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Dan diperintahkan jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Jangan membuat bagi dirimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air, di bawah bumi. Jangan menyembah patung semacam itu, karena akulah Tuhan Allahmu, dan aku tak mau disamakan dengan apapun. Orang-orang yang membenci aku, kuhukum sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Wah, ini membenci, dihukum. Tetapi aku menunjukkan kasihku kepada beribu-ribu keturunan orang-orang yang meminta dan mencintai aku dan taat kepada perintahku. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan, sebab aku Tuhan Allahmu menghukum siapa saja yang menyalahgunakan namaku. Rayakanlah hari Sabat dan hormatilah hari itu sebagai hari yang suci. Kamu kuberi 6 hari untuk bekerja, tetapi hari yang ke-7 adalah hari istirahat yang khusus untuk aku. Pada hari itu tak seorang pun boleh bekerja, baik kamu maupun anak-anakmu, hamba-hambamu, ternakmu, atau orang asing yang tinggal di negerimu. Dalam waktu 6 hari aku Tuhan membuat bumi, langit, lautan, dan segala yang ada di dalamnya. Tetapi pada hari yang ke-7 aku beristirahat. Itulah sebabnya aku Tuhan memberkati hari Sabat dan menghususkannya bagi diriku. Hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu sejahtera dan panjang umur di negeri yang akan kuberikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu tentang orang lain, jangan menginginkan kepunyaan orang lain, rumahnya, istrinya, hamba-hambanya, ternaknya, keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Itulah aturan yang diberikan oleh Tuhan dalam perintah-perintah atau yang dilarang oleh Tuhan dan tidak boleh dilakukan dan sangat dibenci oleh Tuhan. Kemudian kita masuk dalam perikop ayat tersebut di dalam Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 12 ayat 9.
kamu sudah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pesan Allah, janganlah meniru kejahatan yang dilakukan bangsa-bangsa yang ada di situ. Jadi jangan meniru bangsa-bangsa yang ada di situ. Ya, seperti bangsa Amori, ya, yang dijajah oleh bangsa Israel. Ya. Kemudian jangan mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban bakaran. Nah, karena umumnya mereka bisa memotong anaknya, ya, untuk memberikan korban bakaran. Jangan contoh katanya, ya. Jangan ditiru. Dan jangan jadi tukang ramal, mencari-cari tanda atau sebagai acuan-acuan, meramalkan sesuatu yang tidak jelas. Semua itu katanya hanyalah omong kosong, tidak benar. Ya. Ramalan-ramalan dari mereka yang ilmu sihir dan dukun itu tidak benar. Nah, kemudian jangan sampai atau ilmu sihir itu, ya, yang menjadi digemari oleh mereka. Nah, kemudian dalam ayat 11, ya, hubungan dengan roh. Nah, jadi apabila ada berhubungan dengan roh-roh, ya, orang yang sudah mati, ya, ini tidak boleh, dilarang oleh Tuhan. Kemudian dalam ayat 12 disimpulkan di sini adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu dibenci oleh Tuhan Allah, dan itulah sebabnya bangsa-bangsa itu, ya, diusir, ya, dan dijazah dari tempatnya. Ya. Jadi mereka diusir karena perbuatan mereka tidak jelas, dan itulah makanya kau tempati tempat. Inilah pesan-pesan Allah dalam hal menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sudah digambarkan sesuai dalam hukum Tuhan, perintah yang ke-10, ya. Apa yang harus dilakukan, ya. Larangan-larangan itu ada beberapa larangan dan ada beberapa untuk dilakukan. Nah, seperti, ya, ayat hormatilah orang tuamu itu kemudian hari Sabat, ya, harus dihormati sebagai hari yang dihormati Tuhan. Dia beristirahat di hari ke-7. Nah, kemudian jangan menginginkan harta orang lain, ya, baik hambanya apapun. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyebutkan saksi yang dusta kepada orang lain, ya, atau menyatakan sesuatu kepada orang lain yang tidak benar, ya. Nah, itulah dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, ya. Diambil dari kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 5 sampai 12. Nah, ini tetap teguran terhadap prasangka, ya. Nah, berbicara dengan teguran prasangka dikaitkan dengan paradigma atau kerangka berpikir. Dalam
ayat 5 ya, dikatakan bahwa ingatlah saudara-saudara bahwa orang miskin di dunia ini dipilih oleh Allah untuk menjadi orang kaya dalam iman. Orang itu akan menjadi anggota umat Allah seperti yang dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihinya. Nah, ini kembali kepada Yeremia pasal 31 ayat 33 ya. Aku Allah mereka, mereka menjadi umatku. Nah, ini penegasan ya. Jadi ada kalanya ya, orang miskin itu dipilih oleh Tuhan ya, dan menjadi orang kaya dalam iman. Jadi dalam harta dia tidak punya ya, dia miskin. Tapi dalam firman Tuhan dia adalah kaya. Nah, inilah kadang-kadang Tuhan itu merahasiakan ya apa yang dimiliki oleh Tuhan kepada orang yang pintar, orang yang hebat, itu dirahasiakan. Tapi Tuhan akan berterus terang kepada orang yang miskin, tidak terpelajar, dia berterus terang. Nah, sehingga dikatakan di sini, orang miskin di dunia, tapi dia kaya dalam iman. Karena Tuhan berterus terang, tidak merahasiakan. Tapi ada orang kaya di dunia, tapi dia miskin dalam iman. Karena dia berada dalam kegelapan. Nah, kemudian dalam ayat 6 dikatakan, ya, tetapi kalian adalah menghina orang miskin. Padahal orang-orang kayalah yang menindas kalian ya, dan menyeret kalian ke pengadilan. Nah, jadi artinya ada beberapa orang itu adalah menghina orang miskin. Ya, jadi kalau sudah miskin itu dihina. Padahal katanya adalah orang-orang kayalah yang menindas dan menyeret, membawa berperkara. Nah, jadi seharusnya lah orang miskin itu ya tidak dihina karena dia kaya di dalam iman. Tapi orang kayalah yang harus diperingatkan karena dia penindas dan bisa membawa bermasalah di dalam koridor hukum. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-7 dikatakan ya, merekalah yang menghina nama terhormat ya yang keluar dari Allah. Jadi mereka menghina. Kemudian ayat 8, kalian melakukan yang benar kalau kalian melaksanakan hukum kerajaan yang terdapat dalam ayat Alkitab. Nah, maka cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, jadi dihimbau di sini adalah mencintai sesama seperti diri sendiri. Nah, jadi janganlah ada dalam kita berasumsi negatif dengan prasangka yang buruk. Ya. Nah, kalau ada prasangka yang buruk, ini yang harus kita tuntaskan dan kita akan ditegur oleh Tuhan dalam prasangka buruk tersebut. Nah, ayat 9 dikatakan, tetapi kalau kalian membeda-bedakan orang berdasarkan hal-hal lahir, kalian berbuat dosa dan melanggar hukum Allah. Jadi kalau kita tidak punya epa yang benar atau timbangan yang tidak netral, membeda-bedakan ya, berdasarkan lahiriah, maka kita juga adalah akan dibenci oleh Tuhan. Dan kita sudah berbuat
dosa dan sudah melanggar hukum Allah. Dan apa ya hukum utama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Dari 10 firman Tuhan disimpulkan dalam hukum utama. Pertama adalah kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu. Nah kemudian sayangilah, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita sudah menganggap orang lain sama dengan diri kita, kita tidak akan membenci baik dia miskin, baik dia kaya. Tidak. Kita akan berbuat netral. Tidak punya timbangan yang miring sebelah. Ya. Karena sudah dalam hukum Tuhan yang disimpulkan oleh Yesus, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dalam Matius 7 ayat 12 ini dijelaskan bahwa ya, perbuatlah apa yang ingin diperbuat oleh orang lain kepadamu. Perbuatlah seperti itu. Jadi jelas kalau kita membeda-bedakan orang dan pilih kasih ya, melihat lahiriah atau melihat latar belakang keadaannya pejabat atau tidak pejabat, kita sudah membuat dosa. Ya, artinya tidak lagi mencintai sesama seperti diri kita. Nah, karena tadi perbuatlah apa yang kau kehendaki diperbuat oleh orang lain kepadamu. Tapi kalau kita membuat jarak perbedaan, orang lain juga akan seperti itu. Nah, jadi di sini dikatakan ya, orang yang melanggar salah satu dari hukum-hukum Allah berarti melanggar seluruhnya. Jadi walaupun kita langgar dari hukum-hukum itu satu diantaranya, itu kita sudah melanggar secara keseluruhan. Nah makanya Israel itu paling takut kalau mereka sudah melakukan kesalahan. Karena itu bisa dihukum semua. Ya, dihukum semua. Maka jangan sampai ada membuat kesalahan. Maka perlu ada saksi siapa yang benarnya salah. Sebelum itu ditemukan, mereka tuh dihukum semua oleh Tuhan. Ya. Nah, maka jangan sampai berbuat salah. Salah satu dari hukum itu tidak dijalankan, itu sama dengan katanya melanggar dari semua hukum Tuhan. Nah, jadi seperti contoh ya, sebab yang berkata jangan berzina, dia juga katakan jangan membunuh. Nah, maka kalian adalah pelanggar hukum juga. Jadi dua diantaranya jangan menzinah ya. Dia juga mengatakan jangan membunuh. Nah, maka kalian adalah pelanggar hukum juga. Artinya hukum itu sudah jangan berzina, jangan membunuh, tapi salah satu diantaranya tidak dilakukan atau di larangan itu dilanggar, itu sama dengan melanggar semua hukum Tuhan berkaitan. Kira-kira begitu. Nah kemudian dalam ayat 12 dikatakan ya, berbicaralah dan bertindaklah sebagai seorang yang akan diadili menurut hukum Allah. Allah yang akan menentukan hidup daripada manusia. Nah, jadi berbicaralah dan bertindaklah sebagai seorang yang akan diadili menurut hukum Allah. Allah yang akan ya menentukan nasib daripada manusia. Allah tidak
belas kasihan kepada orang yang tidak mengenal belas kasihan. Jadi sudah jelas ya, dalam ayat 13 dikatakan Allah tidak mengasihi orang yang tidak punya belas kasihan. Nah, sehingga dengan demikian maka dari 3 perikop ini, yaitu pertama tadi adalah dunia membenci kalian, dan itu dijawab dengan terang. Apabila kita berada dalam terang, maka kegelapan tidak akan menguasai kita. Walaupun kita dibenci oleh dunia, katanya, bahwa karena kita sudah kaya dalam iman, sehingga duka cita itu berubah menjadi sukacita, yaitu hidup yang kekal dan sejati. Nah, kemudian bacaan pagi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Tadi kita lihat adalah ada 7 yang dibenci oleh Allah. Nah, kemudian dalam Keluaran pasal 20 ya, ayat 1 sampai dengan 17 itu adalah di sana ada 10 firman Tuhan. Ada larangan, ada himbauan, dan ada yang harus dijalankan. Seperti ya, firman 10 itu, firman yang keempat dan kelima itu adalah merupakan himbauan supaya dijalankan. Tetapi firman pertama, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain, itu ketegasan. Nah, yang kedua ya, jangan perbuat bagimu patung atau menyerupainya ya, baik di bumi maupun di bawah bumi yang disembah. Kemudian jangan menyebutkan namaku sembarangan, seenaknya, semaunya ya. Tuhan tidak mau ya. Nah, kemudian jangan mencuri, jangan membunuh ya, jangan berzina, jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Jangan menginginkan harta orang lain yang bukan milik kita. Inilah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dan disimpulkan oleh Tuhan Yesus dari 10 hukum itu menjadi 2 hukum utama, yaitu pertama tadi adalah kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu, dan sayangilah, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang bisa kita lihat, perbuatan-perbuatan yang dilarang dan teguran terhadap prasangka, adanya asumsi kita kepada seseorang haruslah sama, timbangan kita harus netral. Nah, kemudian bacaan malam itu adalah perbuatan-perbuatan yang bacaan malam adalah teguran terhadap prasangka. Jadi bacaan pagi perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan bacaan hari ini adalah dibenci ya, dunia membenci kita, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan juga teguran kepada prasangka, asumsi-asumsi yang kurang menyehatkan. Nah, maka dari firman Tuhan hari ini, marilah kita sempurnakan dalam hidup kita, seperti dalam Roma 12 ayat 2, janganlah serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan budi pekertimu yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang jelek, supaya kita menjadi hidup sempurna. Semoga firman hari ini bisa menjadi pedoman bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.